Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di masjid ini, Masjid Baitur Rahman, untuk mendengarkan kembali lembaran-lembaran sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya kita libur kurang lebih 2 bulan atau lebih 3 bulan. Hari ini sudah 26 Dzulqa'dah. Iya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala kembali membukakan bagi kita pintu menuntut ilmu yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Darda atau dalam hadis Abu Darda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama tentunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini bagi kita, terus istiqamah hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bahas yang terjadi antara perang Badar. Kita sudah selesai, alhamdulillah, dan kita akan mulai memasuki beberapa usaha yang dilakukan oleh Quraisy untuk kembali membalas dendam akan perang Badar. Karena perang Badar mereka memiliki kerugian yang sangat banyak. 70 orang terbunuh dari petinggi-petinggi Quraisy, kemudian 70 orang ditahan, yang membuat mereka sangat luka di dalam hati mereka dan juga membuat perekonomian mereka menjadi terganggu, karena jalan yang biasa mereka tempuh untuk melakukan perdagangan ke Syam menjadi terganggu, karena biasanya mereka melewati kota Madinah. Saat ini mereka sudah tidak bisa melewati kota Madinah, padahal itulah jalan satu-satunya yang paling ringkas yang akan mengantarkan mereka ke Syam. Sehingga mereka pun mencoba untuk melakukan banyak hal. Kita akan coba sebutkan satu-satu peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar yang sudah selesai hingga kita akan sampai kepada perang Uhud. Perang Badar terjadi sebagaimana kita sebutkan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Adapun perang Uhud terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah, sehingga ada 1 tahun. Apa saja yang terjadi? Kita akan sebutkan yang pertama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Syawal di tahun kedua, artinya pulang dari perang Badar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya telah sampai ke kota Madinah. Tidak lama beliau tinggal di kota Madinah, beberapa hari, tiba-tiba ada Banu Sulaim bersama kabilah-kabilah dari sebuah kabilah yang besar yang bernama Ghatafan. Mereka menganggap remeh kaum muslimin, menganggap bagaimana mungkin mereka ini orang-orang yang baru terbentuk perkumpulannya, yaitu kaum muslimin, kok bisa seenaknya bisa mereka memenangkan peperangan. Maka Banu Sulaim dan juga kabilah Ghatafan, mereka pun mempersiapkan pasukan
berjumlah 200 pasukan yang berkuda semua atau menunggangi onta. Mereka pun berusaha untuk mendatangi kota Madinah. Hah? Kedengeran? Oh gitu. Mereka pun berusaha, kayaknya putus. Cek. Oh, udah. Maka mereka berusaha untuk mendatangi kota Madinah. Dan di antara salah satu strategi perang, kalau mereka bisa menyerang ke daerah lain, lebih bagus daripada perang itu terjadi di tempat mereka. Kalau tidak ada kesiapan dari sisi benteng dan seterusnya. Karena kalau perang itu terjadi di tempat orang lain, maka secara bebas mereka melemparkan anak panah, melemparkan tombak, toh yang kena daerah lain tersebut. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabatnya pun bersegera untuk mempersiapkan pasukan dalam rangka membendung Banu Sulaim dan juga kabilah Ghatafan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang balik mengejar mereka. Ketika mereka melihat Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berlari sekencang-kencangnya hingga mereka sampai ke sebuah tempat Al-Qudr yang merupakan salah satu sumur atau mata air milik mereka. Di situ mereka meninggalkan 500 ekor onta dan mereka sendiri kabur berlari dari Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka sudah berlari, Rasulullah tidak mengejarnya, dan para sahabat pada saat itu mereka pun mengambil 500 ekor onta ini dan menjadikannya sebagai ghanimah. Ini diantara peperangan yang terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Maka pulanglah Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya hingga mereka kembali ke kota Madinah dengan membawa 500 ekor unta. Kemudian yang pertama kali dilakukan ketika ada ghanimah ini, harta rampasan perang, yang pertama kali dilakukan adalah mengeluarkan 1/5 hak Allah, Rasulnya, fakir miskin, juga Ibnu Sabil. Jadi 1/5 ini kata Allah di dalam surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa annama lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil. Ketahuilah, setiap harta rampasan perang yang kalian dapatkan, maka 1/5-nya wajib dikeluarkan untuk hak Allah, Rasulnya, kemudian orang-orang miskin, kerabat-kerabat Ahlul Bait, dan juga bagi orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini 1/5. Kemudian Rasulullah SAW kembali pulang ke kota Madinah. Dan di kota Madinah itu ternyata orang-orang Yahud, mereka mendengar kemenangan Rasulullah SAW melawan orang-orang Quraisy pada perang Badar, membuat mereka semakin hasad terhadap kaum muslimin, membuat mereka semakin hasad. Dan kabilah yang paling dekat tempat tinggalnya dengan Masjid Nabawi adalah kabilah Banu Qainuqa. Karena kita sebutkan ada 3 kabilah Yahudi yang menempati kota Yathrib yang kemudian disebut Madinah. Yang pertama adalah Banu Qainuqa yang paling dekat perumahannya dengan Masjid Nabawi. Kemudian di pinggiran kota Madinah ada namanya Banu Nadir, dan lebih jauh lagi ada namanya Banu Quraidah. Ternyata dari 3 kabilah ini, yang pertama kali memperlihatkan permusuhannya kepada Rasulullah
adalah kabilah Banu Qainuqa. Nanti kita akan sebutkan mereka lah yang pertama kali membatalkan perjanjian, melanggar perjanjian yang dahulu pernah disepakati bersama Rasulullah SAW dalam piagam perdamaian kota Madinah untuk hidup bersama antar umat beragama. Yang melanggarnya bukan Rasulullah, bukan pula kaum muslimin, tapi yang melanggar pertama adalah Yahud. Karena Islam mengajarkan ketika kita sudah membuat kesepakatan perjanjian walaupun dengan musuh, dengan orang yang kita benci maksudnya, maka tetap kita harus menunaikan perjanjian dan kesepakatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat pertama, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah dan tepatilah akad-akad perjanjian yang telah kalian buat. Kemudian kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Tetaplah berbuat adil, karena berbuat adil itu lebih mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Luar biasa, itulah Islam. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya tentang usaha-usaha orang-orang Yahud yang ingin merusak kaum muslimin setelah mendapatkan kemenangan dari perang Badar, diceritakan oleh Ibnu Ishaq ada seorang Yahudi yang sangat keras permusuhan terhadap kaum muslimin, menampakkan hasadnya. Ia bernama Syas ibn Qais. Syas ibn Qais ini seorang dari Bani Nadir. Seorang dari Bani Nadir, seorang syekh, seorang yang sudah tua dan tokoh di kalangan Yahudi. Suatu saat ia melewati kaum muslimin dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar itu suku Aus dan Khazraj. Kita sudah bahas. Ketika Syas bin Qais ini, yang merupakan seorang senior yang lama hidup di kota Madinah, yang menyaksikan peperangan yang terus terjadi antara Aus dan Khazraj yang tidak pernah berhenti sampai datangnya Rasulullah baru berhenti. Beliau pun mencoba untuk memprovokasi Aus dan Khazraj dan membangkitkan kembali permusuhan yang sudah terpendam. Beliau pun memanggil salah seorang anak muda Yahudi untuk ngobrol dengan salah satu dari Aus dan Khazraj ini agar dia mengingatkan tentang Yaumu Bu'ats, tentang hari Bu'ats, yang mana hari Bu'ats ini perang paling besar yang pernah terjadi antara Aus dan Khazraj yang menjatuhkan banyak korban jiwa. Datanglah laki-laki pemuda Yahudi ini, lalu ia pun mencoba mengingatkan salah seorang dari yang hadir ini tentang Yaumu Bu'ats, tentang perang Bu'ats. Akhirnya setelah satu orang ini terprovokasi, ia pun mulai memancing sahabat-sahabat yang lain. Hingga akhirnya Aus dan Khazraj yang tadinya sudah tidak ada sekat antara mereka dikarenakan Islam yang mempersatukan mereka, mereka mulai terpisah. Lalu mereka pun mulai mengatakan, jadi ini kita mau ulang lagi nih. Perang Bu'ats ini kita mau ulang lagi. Ayo, yang lainnya ayo, siapa takut. Nah itu kurang lebih bahasanya seperti itu. Hingga masing-masing mulai berdiri dan siap untuk mengulangi perang Bu'ats. Berita ini pun alhamdulillah masih ada yang waras, segera sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka lalu menasihati mereka dengan mengatakan, ya ma'syaral muslimin, Allah Allah, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Wahai kaum muslimin, yaitu para sahabat, aku ingatkan kalian kepada Allah. Apakah dengan cara-cara jahiliyah, apakah dengan
ucapan-ucapan jahiliyah yang kalian katakan sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian. Ketika para sahabat mulai mendengarkan hal ini dari Aus dan Khazraj, Rasulullah terus mengingatkan, kalian ingin kembali kepada masa-masa kelam, masa-masa gelapnya jahiliyah setelah Allah muliakan kalian dengan Islam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kalian dengan agama ini, kemudian kalian ingin kembali pada masa kelam tersebut. Seketika mereka pun langsung sadar bahwasanya itu adalah tipu daya syaitan. Mereka pun saling berpelukan, saling meminta maaf sesama mereka. Syas ibn Qais melihat mereka kembali berdamai, ia pun pergi dan semakin benci terhadap kaum muslimin. Selesai tipu daya syaitan melalui Syas ibn Qais ini. Namun usaha Yahudi untuk terus memprovokasi kaum muslimin ternyata tidak sampai di situ. Banu Qainuqa, kita telah sebutkan mereka yang paling dekat tempat tinggalnya dengan kaum muslimin di Masjid Nabawi di sekitar Madinah. Ternyata mereka ini sudah lama menyimpan kebencian terhadap kaum muslimin. Hanya saja mereka mencari momen. Dan terkadang walaupun mereka simpan dalam-dalam dan rapih kebencian mereka kepada kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memperlihatkannya. Dan Banu Qainuqa memiliki pasar yang mana kaum muslimin juga bertransaksi di pasar tersebut. Nama pasar ini pasar Banu Qainuqa, yang kita sudah sebutkan ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi', ditawari untuk setengah harta Sa'ad ibn Rabi' dan juga untuk menikahi salah satu istri Sa'ad ibn Rabi' setelah ditalak dan selesai masa iddahnya. Abdurrahman ibn Auf yang pada saat itu berada di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, jazakallahu khairan wa baraka fi ahlika wa malik. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan memberkahi harta dan keluargamu. Tapi bukan kebiasaan orang Quraisy untuk menerima hibah dari orang lain. Itu bukan kebiasaan kami. Tunjukkan pasar terdekat. Tunjukkan pasar terdekat. Maka Sa'ad ibn Rabi pun menunjukkan pasar terdekat, yaitu pasar Banu Qainuqa. Karena memang Yahud sejak dahulu mereka selalu memegang ekonomi. Selalu mereka memiliki kekuatan dari sisi ekonomi, memegang fasilitas-fasilitas perekonomian, pasar. Dulu juga mereka yang memberikan perkreditan orang-orang Yahudi yang kita sudah sebutkan. Di antara yang membuat mereka ini eksis di sebuah daerah yang mereka datangi, bahkan aset mereka menjadi banyak dari sisi properti, tanah, bangunan dan seterusnya, adalah dikarenakan mereka selalu meminjamkan dengan riba yang harus ada jaminannya, dan selalu saja bunga yang mereka berikan itu sangat tinggi, yang membuat orang yang memberikan jaminan ini tidak bisa menebus jaminannya, hingga berpindah tangan kepada orang-orang Yahudi. Allahul musta'an. Bahkan saking jahatnya orang-orang Yahudi ini, ketika ada dari para sahabat yang berhutang secara riba sebelum datangnya Islam, ketika masuk Islam, ia pun datang ingin melunasi utangnya. Kebalikan, terkadang sebagian muslim yang dipinjami yang meminjamkan kepada Yahudi, ketika ia masuk Islam, orang yang meminjamkan ini, dan ia menagihnya kepada Yahudi, ia mengatakan, oh nggak bisa, dulu kan saya meminjam ketika engkau beragama sesuai nenek moyangmu, sekarang engkau masuk Islam, maka nggak ada urusan saya dengan engkau. Padahal kan nggak ada hubungannya, utang ya utang aja, nggak usah pura-pura amnesia gitu. Tapi kata dia, oh mohon maaf, dulu saya minjemnya Anda agamanya agama penduduk Madinah, penduduk Yathrib. Sekarang agama Anda agama Islam.
nggak ada urusan dengan saya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kaum muslimin, para sahabat Ansor yang belum masuk Islam, yang berhutang, walaupun mereka sudah masuk Islam, orang Yahudi tetap menagih. Ini luar biasa Yahudi. Aturan mereka yang bikin. Ya. Aturan mereka yang bikin. Tidak boleh memerangi rumah sakit, tidak boleh menyerang rumah sakit, fasilitas ibadah, tidak boleh membunuh anak-anak. Itu peraturan internasional. Mereka juga salah satu yang menandatanginya. Tapi giliran mereka yang menghancurkan rumah sakit, mereka yang menghancurkan fasilitas sekolah, fasilitas ibadah, dan membunuh anak-anak, mereka mengatakan, oh ini alasannya ada kekeliruan dari sistem. Enak aja, gampang aja dia ngomong kayak gitu. Oh ini kita menyerang, ada yang bikin terowongan rahasia di bawah rumah sakit. Jadi kami itu bukan menembak rumah sakitnya, tapi menembak bawah rumah sakitnya. Hanya karena kan nggak mungkin rudal mengakses bawah kecuali lewat atas. Kurang ajar nih. Jadi apa yang mereka ucapkan sekarang ini sejak dari dulu, dari nenek moyang mereka. Al-Makkar, kata Allah. Mereka ini wayamkuruna wayamkurullah. Mereka selalu membuat yang namanya konspirasi, tipu daya. Itu kebiasaan mereka. Namun sayangnya, kita kaum muslimin dididik di negeri kita sendiri untuk fobia terhadap kalimat jihad. Kalimat jihad ini kalimat yang kita sudah diajarkan tidak boleh ada di sekolah-sekolah. Jadi kalau ada buku-buku pelajaran ada jihad, langsung di-banned, langsung di blokir. Buku tersebut nggak boleh beredar. Kalau di buku-buku pelajaran, ada waktu itu buku bacaan anak Islam, ada kalimat jihad di dalamnya, langsung dilarang peredarannya. Masuk dalam berita-berita nasional. Ini buku radikal. Subhanallah. Kita diajarkan untuk fobia terhadap jihad. Akhirnya apa? Kalimat jihad saja kita nggak mau dengarkan. Apalagi persiapan untuk jihad. Kita dididik seperti itu. Kita nggak boleh mempersiapkan ini, mempersiapkan. Pokoknya udah urus aja ekonomi, urus makan, main game, nonton YouTube, main Facebook, Instagram, udah sibukkan diri dengan itu saja. Tapi mereka melengkapi diri mereka, membuat Iron Dome, mereka membuat rudal, mereka membuat drone. Bahkan sekarang drone yang mereka sedang usahakan melalui satelit. Jadi semakin jauh jangkauannya selama satelit masih bisa diakses. Coba lihat, kita diajar untuk fobi dengan kalimat jihad, tapi dari sisi lain mereka mempersiapkan diri paling hebat. Kemudian kita merasa bisa menang melawan mereka saat ini? Ya bisa. Kita sangat lemah. Allahul musta'an. Bahkan ketika mereka menghancurkan kaum muslimin, melakukan genosida ini, membunuh anak-anak perempuan, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian mereka menghancurkan rumah sakit, fasilitas ibadah yang disepakati tidak boleh dirusak fasilitas-fasilitas ini secara hukum internasional. Mereka gampang saja hanya membuat oh maaf, ada kekeliruan pada sistem. Ya Allah, kekeliruan, orang jadi mati. Makanya kita mempelajari sejarah itu salah satunya untuk membuat kaum muslimin melek, buka mata. Ini loh musuh kita sampai akhir zaman kelak. Dia musuh kita, Yahud. Untuk kita sadar apa yang terjadi. Banu Qainuqa, mereka ini sangat benci kepada kaum muslimin. Selain yang dilakukan oleh Syas bin Qais tadi yang ingin melakukan provokasi, di pasar mereka suatu saat datang seorang wanita Arab. Tidak disebutkan agama wanita ini, tapi dia seorang wanita Arab yang datang membawa barang yang ia ingin jual, baik itu hasil yang ia bawa dari kampungnya, datang ke pasar Banu Qainuqa. Ternyata wanita ini digoda oleh salah seorang Yahudi di pasar agar ia memperlihatkan wajahnya atau apa dan seterusnya. Tapi wanita tersebut menolak, karena memang tabiatnya wanita itu memiliki rasa malu. Ternyata wanita ini ketika sedang mempersiapkan dagangannya sambil duduk, ada salah seorang Yahudi yang mengikat kain wanita ini ke
kakinya atau apanya yang membuat ketika wanita ini berdiri tersingkap auratnya. Wanita ini pun berteriak meminta tolong. Ada salah seorang pedagang muslim yang ikut berdagang di pasar tersebut. Ia pun segera menolong wanita tadi, dan yang menjahilinya tadi adalah seorang sa'ir. Yang menjahilinya itu seorang pandai besi. Dan memang ini salah satu skill orang Yahudi sejak zaman dahulu, mereka pandai besi. Dan Banu Qainuqa ini termasuk pandai besi, tukang emas, sa'ir, penyepuh emas. Ini ada sejak zaman dahulu dan dikuasai oleh orang-orang Yahudi, yang membuat mereka memiliki pedang, memiliki tombak, memiliki anak panah yang banyak karena mereka produksi sendiri. Akhirnya Muslim pedagang tadi segera menolong wanita tadi dan membunuh as-sa'ir, membunuh, berduel dengan orang Yahudi yang menjahilinya. Ini terbunuh Yahudi ini. Pedagang tetangga dari Yahudi ini pun berteriak memanggil orang-orang Yahudi untuk membalaskan terhadap Muslim ini. Hingga akhirnya mereka pun datang dan membunuh Muslim yang menolong wanita tadi. Akhirnya terjadilah pertikaian antara Muslim dan Yahud, dan itu terhitung sebagai, sebagian ulama sejarah menyebutkan itu sebagai tindakan pelanggaran terhadap perjanjian. Akhirnya Rasulullah SAW tidak langsung memerangi mereka, tapi mendatangi mereka di pasar Banu Qainuqa ini, mengumpulkan orang-orang Yahud. Lalu kata Rasulullah, ya ma'syara Yahud, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisy. Wahai orang-orang Yahud, ayo masuklah Islam sebelum kalian ditimpa dengan apa yang menimpa orang-orang Quraisy. Subhanallah. Yahudi ditakut-takutin seperti itu. Apa jawaban orang-orang Yahud? Qalu ya Muhammad, la yaghurrannaka nafsuka annaka qatalta rijalan laysa lahum ma'rifatun bil qital. Wahai Muhammad, engkau jangan tertipu dengan kemenangan kalian melawan orang-orang Quraisy. Yang kalian lakukan itu adalah berperang melawan orang-orang yang gak bisa mengangkat pedang. Makanya kalian menang. Kalau kalian menghadapi kami, baru kalian akan melihat bagaimana laki-laki memegang pedang dalam peperangan. Sombong orang-orang ya. Itu ucapan mereka terhadap Rasulullah. Akhirnya ya sudah, kalau memang seperti itu, mulailah Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan dan mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Ketika mereka dikepung, Rasulullah SAW memberikan komando peperangan pada saat itu kepada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Karena jadi Rasulullah selalu menjadi pemimpin secara umum. Namun di dalam peperangan yang akan memimpin pasukan sebagai komandan, barisan paling depan itu dipegang oleh salah seorang sahabat. Karena Rasulullah selalu berada di belakang. Dan berada di belakang ini salah satu strategi. Pertama, tentunya pemimpin jangan mati yang pertama. Kalau pemimpinnya mati yang pertama, maka langsung bubar pasukannya. Ia harus berada di belakang. Salah satu fungsinya tadi untuk sama seperti dalam main catur, pion paling depan dan seterusnya, karena kalau rajanya yang mati duluan, selesai. Kemudian yang berikutnya, salah satu strategi kenapa pemimpin paling belakang ini, untuk dia melihat secara keseluruhan pasukannya dari belakang, yang lemah, yang sakit, karena biasanya yang lemah dan sakit ini akan tertinggal barisan. Maka kalau pemimpinnya paling belakang, maka dia yang akan mengecek secara langsung pasukan-pasukan yang tertinggal. Maka Rasulullah SAW memberikan komando peperangan kepada Hamzah ibn Abdul Muttalib. Mereka pun berjalan
pada saat itu Rasulullah SAW mewakilkan Masjid Nabawi yang sholat bersama kaum muslimin untuk menjaga kota Madinah secara umum kepada Abu Lubabah ibni Abdul Munzir. Hingga akhirnya Rasulullah SAW sampai ke perkampungan Bani Quraidah ini dan melakukan pengepungan. Itu mereka sudah mulai masuk pada awal-awal bulan Dzulqa'dah. Karena tadi Banu Sulaim Syawal, bulan berikutnya masuk Dzulqa'dah. Pada saat itulah di awal hilal Dzulqa'dah Rasulullah mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Ketika dikepung dan mereka akan menang, kaum muslimin menang karena jumlahnya banyak, dan juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut di dalam hati Bani Quraidah. Dan ini diantara kekhususan Rasulullah ketika beliau menyerang. Sebelum beliau menyerang, rasa takut itu sudah dimasukkan ke dalam hati musuh-musuh kaum muslimin. Akhirnya ketika itu pun Rasulullah SAW yang mengepung mereka hampir setengah bulan, hingga akhirnya mereka menyerah. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, mereka menyerah dan Rasulullah menetapkan untuk laki-lakinya dibunuh dan yang lainnya menjadi budak. Ketika Rasulullah sudah memutuskan seperti ini dan mereka sudah menyerah, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik, ia langsung maju lalu memegang baju Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula'i hulafai." Mereka ini sebelum engkau datang ke kota Madinah ini, mereka ini adalah sekutu-sekutu kami. Maka jangan engkau menghinakan sekutu-sekutu kami. Sambil memegang baju Rasulullah, Rasulullah mengisyaratkan kepada sahabat untuk ambil orang ini dan sikat. Iya. Hanya sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan isyarat dengan mata gitu?" Kata Rasulullah, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu kha'inatul a'yun." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk membuat kedipan mata atau isyarat-isyarat seperti itu. Iya. Itu enggak boleh bagi seorang nabi. Akhirnya Rasulullah karena terus Abdullah bin Ubay bin Salul terus merengek dan memegang baju Rasulullah, hingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka tidak dibunuh, namun mereka harus keluar dari kota Madinah. Mereka harus keluar dari kota Madinah. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong keluar dari kota Madinah. Mereka menuju ke Syam, pinggiran-pinggiran kota Syam, hingga akhirnya mereka tidak bertahan lama di kota Syam dan meninggal kebanyakannya. Ini yang terjadi dengan Bani Qainuqa. Maka selesai satu Yahudi di kota Madinah. Selesai satu Yahudi. Masih ada dua lagi. Dan dua yang lainnya ini lebih keras. Nanti pada tahun keempat kita akan sebutkan Rasulullah mengepung Bani An-Nadir, hingga mereka pun keluar dari kota Madinah menuju ke Khaybar. Ternyata di Khaybar bukannya mereka bertobat, bukannya mereka memperbaiki diri, justru mereka mempersiapkan kekuatan baru di Khaybar yang nanti akan diperangi kembali oleh Rasulullah pada tahun ke-7 Hijriah. Ini kita akan sebutkan nanti. Kemudian terakhir nanti kaum muslimin memerangi Bani Quraidah. Ini kita akan sebutkan satu persatu insyaallah ta'ala. Setelah beberapa peristiwa ini, ternyata belum selesai perang yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pada saat itu Abu Sufyan ibni Harb, yang kita sudah sebutkan salah satu sebab terjadinya perang Badar,
adalah karena kafilah dagang yang dibawa Abu Sufyan yang melewati kota Madinah pulang dari Syam menuju ke Mekah. Pada saat itu Abu Sufyan tidak ikut perang Badar karena ia yang membawa kafilah ini untuk terus berjalan sampai ke kota Mekah. Makanya ia tidak ikut perang Badar. Ternyata Abu Sufyan pada waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Karena beliau nanti masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Kita akan sebutkan nanti. Abu Sufyan ini, beliau ingin membalas dendam terhadap kaum muslimin. Ia pun mencoba memikirkan apa yang bisa ia lakukan dalam membalaskan dendam ini. Ia pun berusaha untuk mengumpulkan beberapa sahabatnya, karena Abu Sufyan ini ketika sampai di kota Mekah dan mendengarkan petinggi-petinggi Quraisy terbunuh, ia pun bersumpah bahwasanya kepalanya tidak akan pernah kena air sampai ia memerangi Rasulullah SAW. Ia bersumpah bahwasanya kepalanya ini tidak boleh kena air sampai ia memerangi Rasulullah SAW. Akhirnya ia pun berusaha mencari cara sampai ia mengumpulkan 200 orang dari orang-orang yang mengikutinya untuk memerangi Rasulullah. Disiapkanlah 200 pasukan berkuda dan naik onta. Mereka datang sampai ke kota Madinah. Pada saat itu mereka berada di suatu gunung yang mendekati kota Madinah yang bernama Gunung Naib. Ini lain dari Gunung Uhud, Gunung Naib. Mereka pun berdiam di tempat tersebut. Abu Sufyan ia turun tanpa membawa pasukan, karena kalau membawa pasukan akan ketahuan. Di gunung yang lumayan jauh dari pandangan orang Madinah, ia pun berjalan dengan beberapa orang hingga sampai ke rumah Huyai ibni Akhtab. Huyai ibni Akhtab ini petinggi Bani Nadir. Ia mengetuk pintu. Huyai ibni Akhtab melihat dari dalam, waduh, Abu Sufyan mau ngapain? Ini pasti ingin sesuatu yang negatif. Huyai ibni Akhtab, ia masih waras. Pertama, ia sebagai petinggi Bani Nadir memiliki perjanjian kesepakatan hidup damai di Madinah dengan kaum muslimin. Kemudian kedua, kemarin baru saja Banu Qainuqa diusir dari kota Madinah karena mereka melanggar perjanjian tersebut. Makanya Huyai bin Akhtab, aduh, ini Abu Sufyan mau ngapain? Ia pun tidak berani membukakan pintu untuk Abu Sufyan. Abu Sufyan tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga ia sampai ke rumah petinggi Bani Nadir lainnya yang bernama Salam ibn Mishkam. Salam ibn Mishkam melihat Abu Sufyan datang di tengah malam, ia pun mengizinkan untuk masuk. Ia memberikan hidangan makan, memberikan khamar untuk minum. Dan Abu Sufyan pun mulai bercerita kepada Salam ibn Mishkam ini bahwasanya ia bertujuan untuk melakukan sedikit keributan terhadap kaum muslimin. Maka Abu Sufyan pun mulai membawa pasukannya hingga sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Arid atau Al-Uraid yang di pinggir-pinggiran kota Madinah. Mereka pun melakukan pengerusakan, menebang beberapa pohon kurma dan membakar beberapa kebun. Dan mereka pun mendapati penjaga kebun yang dibakar tersebut ada sekutu dari orang-orang Ansar. Ternyata Abu Sufyan bersama sahabatnya ini atau bersama pasukannya ini membunuh 2 orang penjaga kebun tersebut. Ketika itu pun mereka setelah membunuh penjaga kebun ini dan melakukan pengerusakan, memotong, menebang pohon kurma dan membakarnya, setelah itu mereka kabur. Mereka kabur.
Pada saat itu mereka datang dengan membawa bekal berupa sawiq. Sawiq itu gandum yang sudah dijadiin tepung, yang sudah ditumbuk dijadiin tepung. Mereka bawa tersebut untuk bekal. Ketika Rasulullah mendengarkan berita kedatangan Abu Sufyan yang telah melakukan pengerusakan ini, ia pun mempersiapkan pasukannya, mengajak kaum muslimin dan bersegera untuk mengejar Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan bersama sahabatnya ini, bersama pasukannya, mereka sudah berlari sejauh-jauhnya, dan agar mereka tidak bisa dikejar, mereka membuang sawiq, tepung-tepung tadi, mereka menyimpannya di suatu tempat, dan Rasulullah SAW pun mengejar mereka, namun ternyata mereka sudah sangat jauh. Dan Rasulullah mendapati sawiq tadi. Kata Rasulullah, sudahlah, kita kejar hanya sampai di sini saja. Dan kaum muslimin pulang membawa sawiq yang sangat banyak ini. Dan peperangan itu pun disebut dengan Ghazwatu As-Sawiq, peperangan As-Sawiq, yaitu karena kaum muslimin banyak mendapatkan perbekalan yang ditinggalkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian yang berikutnya, belum syuruk ya? Dikit lagi, insyaallah. Kita lanjut atau ada tanya jawab? 5 menit lagi syuk. Atau kita lanjut sedikit kalau memang nggak ada tanya jawab. Kemudian ada kabilah yang bernama kabilah Bani Tha'labah. Mereka mengumpulkan ada sekitar ratusan orang dalam rangka untuk melakukan pengerusakan di pinggiran-pinggiran kota Madinah. Ini terjadi pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram, pada saat itu mereka masuk ke kota Madinah di pinggir-pinggirannya, Bani Tha'labah ini, untuk melakukan pengerusakan. Hingga akhirnya Nabi SAW mengumpulkan pasukannya yang berjumlah 450 pasukan untuk memukul balik Bani Tha'labah ini. Dan pada saat itu Rasulullah SAW mewakilkan kota Madinah, penjagaannya kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memukul mundur Bani Tha'labah ini tanpa ada peperangan, hingga sampai ke suatu tempat yang bernama Dzu Amar. Ini salah satu tempat yang merupakan sumur juga. Dzu Amar ini terjadi pada tahun 3 Hijriah, pada tahun 3 Hijriah di bulan Muharram, Kemudian yang terakhir kita ambil hari ini insyaallah, sebelum masuk perang Uhud, terbunuhnya Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf ini seorang petinggi Yahudi yang benar-benar sangat benci kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Hingga akhirnya suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, "Man minkum li Ka'ab ibn al-Ashraf?" Wahai sahabat-sahabatku, Ka'ab ibn al-Ashraf ini sudah menyakiti kaum muslimin, dan kebenciannya terhadap kaum muslimin ia perlihatkan secara terang-terangan. Siapa di antara kalian yang berani untuk membunuh Ka'ab ibn al-Ashraf? Akhirnya Muhammad ibn Salamah dan beberapa sahabat lain mengatakan, kami wahai Rasulullah yang siap akan membunuhnya. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkan yang pertama Muhammad ibn Salamah, yang kedua Abu Nailah.
Abu Nailah ini saudara sepersusuan Ka'ab bin Al-Ashraf. Berangkatlah mereka berdua. Pertama datang Muhammad bin Salamah. Sebelum ia berangkat, Muhammad bin Salamah meminta izin kepada Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, boleh enggak aku mengucapkan sesuatu nanti kepada Ka'ab bin Al-Ashraf? Artinya mengucapkan sesuatu yang merupakan strategi, tipuan. Kata Rasulullah, silakan, karena itu peperangan. Karena peperangan itu adalah tipu daya dan strategi. Berangkatlah Muhammad bin Salamah. Ia pun meminta izin untuk berjumpa dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, petinggi Yahudi ini. Ketika itu pun Muhammad bin Salamah mengatakan, wahai Ka'ab, orang ini, yaitu Nabi SAW yang ia maksud, telah datang ke negeri kita. Kami pun terpaksa harus mengikutinya, dan aku ini memiliki utang, dan aku minta untuk engkau meminjamkan aku dana, meminjamkan aku uang. Apa kata Ka'ab bin Al-Ashraf? Sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, oke, gak masalah, tapi harus ada jaminan. Apa jaminan? Kata Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah pun meminta hanya beberapa gandum saja, bukan uang, beberapa gandum, beberapa liter gandum. Ketika itu pun Ka'ab bin Ashraf lihat orang-orang Yahud. Ia mengatakan, kalau engkau tidak memiliki barang jaminan, ya sudah, jaminkan istrimu. Dan Ka'ab bin Ashraf ini orang yang sangat tampan. Sangat tampan. Apa kata Muhammad bin Salamah? Kalau kami jaminkan istri kami, khawatir engkau seorang laki-laki yang tampan. Oke, kalau nggak bisa istri kalian, anak kalian. Kata Muhammad bin Salamah, aib bagi kami hanya meminjam beberapa liter gandum, kemudian kami harus berikan jaminan. Aib bagi kami. Tapi bagi Yahudi itu adalah karena mereka meminjamkan itu bukan tujuan untuk menolong, tapi tujuan untuk mengambil keuntungan. Mau yang minjam ini nggak bisa bayar, mau yang minjam ini semakin susah, itu urusan mereka. Yang penting mereka bagaimana bisa mendapat keuntungan. Itu prinsip Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya karena dipermalukan oleh Muhammad bin Salamah, nggak pantas hanya beberapa liter gandum kemudian kami memberikan jaminan, itu nggak pantas. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf pun mengatakan, ya udah, nanti engkau balik lagi. Tidak lama Abu Nailah pun datang, lalu mengucapkan sesuatu yang merupakan strategi, dan mereka sepakat untuk bertemu nanti di malam hari. Ternyata Ka'ab bin Ashraf ini, ia baru saja menikah dengan seorang wanita. Di malam hari, ketika malam pertamanya, Muhammad bin Salamah dan Abu Nailah datang. Dan istrinya, ini malam pertama, ia mengatakan ketika Ka'ab bin Ashraf mendengar ada orang yang baru datang, ia ingin turun. Kata istrinya, jangan, aku khawatir terjadi sesuatu. Ka'ab bin Ashraf melihat dari bentengnya, karena Yahud memiliki benteng rata-rata, ia mengatakan, innama huwa Abu Nailah Radhi'i wa Muhammad bin Salamah. Itu bukan siapa-siapa, itu adalah Muhammad bin Salamah yang ingin meminjam gandum, mengutang gandum, dan yang satu lagi Abu Nailah, saudara sepersusuanku. Maka enggak usah khawatir. Muhammad bin Salamah dan juga Abu Nailah, mereka sudah sepakat nanti ia membawa sahabat-sahabatnya, tapi sembunyi-sembunyi semuanya. Jangan ada yang memunculkan diri kecuali berdua ini. Kalau aku sudah memegang kepala Ka'ab bin Ashraf dan aku mengatakan dunakum, ayo serang, maka segera serang. Ketika itu Ka'ab bin Ashraf pun turun, yang masih memakai wewangian dan minyak rambut. Muhammad bin Salamah dan juga Abu Nailah mencium parfum ini. Masya Allah, ini wangi banget ini parfum. Boleh nggak aku cium dekat-dekat kepalamu? Ka'ab bin Ashraf biasa, teman ada yang puji barangnya. Oh iya, boleh. Akhirnya dipegang kepalanya, dicium. Wah, iya wangi. Setelah itu dilepaskan.
sambil berjalan di malam hari, sambil ngobrol. Tidak lama berjalan, Abu Nailah atau Muhammad bin Salamah kembali mengulangi, boleh nggak cium lagi? Kayaknya wangi banget deh. Oh iya boleh, dicium lagi, dilepaskan. Sengaja nggak langsung dieksekusi, biar dia merasa bahwasanya itu aman. Emang ini parfumnya yang wangi. Akhirnya terus ketiga kali, Muhammad bin Salamah atau Abu Nailah mengatakan, boleh nggak nyium lagi? Ketika ia mengatakan boleh, ketika yang ketiga kali ini kepalanya dipegang, Muhammad bin Salamah atau Abu Nailah pun mengatakan, dunakum aduwallah, ayo segera serang musuh Allah ini. Ka'ab bin al-Ashraf berhasil melepaskan kepalanya, namun ketika ia ingin berlari, ia langsung dibunuh. Tewaslah Ka'ab bin al-Ashraf yang sangat benci terhadap kaum muslimin. Ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya terjadi perang yang sangat besar di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Cukup? Gak ada pertanyaan? Ini yang bisa kita sampaikan. Segala benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan dari saya. Wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.